Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kajian ilmu keperawatan ya, pada bidang keilmuan keperawatan medical bedah. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait ya asuhan keperawatan pada pasien dengan anemia, dengan target ya dalam pembelajaran hari ini ya diharapkan setelah kita ya mengkaji terkait askep anemia ya Anda mampu mengetahui dan memahami terkait konsep patofisiologi dari anemia, kemudian bagaimana proses keperawatan pada pasien dengan anemia. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah sebenarnya ya apa yang terjadi pada anemia ini ya, apa yang terjadi pada kondisi dengan anemia pada seorang individu ya dengan anemia. Itu terjadi rendahnya jumlah dari hemoglobin ya dan sel darah merah ya, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan darah untuk membawa atau mengangkut oksigen. Jadi jumlah hemoglobin itu dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah. Satu sel darah merah mengandung 4 molekul hemoglobin. Jadi kalau jumlah sel darah merah dalam tubuh kita itu berkurang ya, akan berdampak pada penurunan kemampuan darah untuk membawa atau mengangkut oksigen ya, di mana fungsi dari hemoglobin di sini adalah mengikat oksigen ya, seperti itu. Apa penyebabnya ya? Yang pertama adalah kehilangan darah ya. Kehilangan darah menyebabkan banyaknya ya sel darah merah itu hilang atau jumlahnya mengalami penurunan. Yang kedua adalah riwayat keluarga ya atau transmisi genetik ya. Contohnya adalah pasien-pasien dengan thalassemia atau siklus sel. Kemudian yang ketiga adalah penyebabnya kerusakan sel darah merah ya, oleh akibat memang terjadi hemolisis ya atau kerusakan dari sel darah merah. Yang kedua adalah kekurangan zat besi ya, yaitu kekurangan zat gizi, kekurangan zat besi, bisa zat gizi ya, bisa kekurangan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah. Nah, jika dikategorikan sesuai dengan penyebabnya, maka anemia ini dibagi ada beberapa anemia ya. Ada istilah namanya anemia definisi besi, yaitu dia jenis anemia kekurangan zat besi ya. Ini bisa diakibatkan karena kehilangan banyak darah ya, kurangnya diet dari zat besi, dan atau peningkatan permintaan ya dari zat besi akibat proses kehamilan atau menyusui. Kemudian istilah yang kedua ada lagi jenis anemia, yaitu anemia precociosus anemia ya, precociosus anemia atau anemia definisi vitamin B12. Hal ini diakibatkan oleh karena tubuh itu tidak mampu melakukan absorpsi ya, penyerapan vitamin B12 ya. Bisa diakibatkan oleh karena permukaan dari dinding lambung ya, mukosa lambung mengalami suatu kerusakan ya. Bisa disebabkan oleh namanya autoimun atau sebagai respon ya akibat sel parietal di dalam gaster itu mengalami kerusakan atau penurunan, karena sel di mukosa dinding lambung ini berfungsi untuk ya, ada faktor intrinsik di situ yang berfungsi untuk menyerap vitamin B12. Yang ketiga ada jenis anemia aplastik ya di sini ya, di mana pada anemia aplastik ini sumsum tulang berhenti ya memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya. Akibat apa ini? Adalah paparan kimia ya, paparan radiasi ataupun paparan zat-zat toksin ya. Misalkan pada kasus-kasus terapi pada kanker ya, yang dia harus kemoterapi ya, kemudian harus radiasi ya, seperti itu kemoterapi, kemudian paparan radiasi misalkan ronsen, seperti itu. Jadi
bisa tergantung dari penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya intinya kehilangan darah, ada sifatnya genetik pada penyakit thalassemia, siklus sel itu mengakibatkan penurunan sel darah merah. Kemudian kerusakan sel darah merah akibat hemolisis dari sel darah merah itu sendiri, bisa karena virus ya. Kemudian kerusakan zat gizi, kekurangan zat gizi ya, zat besi, vitamin B12, asam folat ya, kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi dari sel darah merah. Nah, jenisnya ada tadi anemia definisi besi, anemia definisi vitamin 12, dan anemia aplastik. Baik, bisa Anda lihat pada gambar pada layar di sini ya. Ini adalah bentuk-bentuk anemia. Bentuk-bentuk anemia ada tadi sudah saya sampaikan, ada anemia aplastik ya, di mana sumsum tulang itu sudah tidak memproduksi sel darah merah, sel darah putih dan trombosit ya, bisa disebabkan oleh paparan zat-zat kimia ya. Kemudian paparan radiasi dan paparan toksin ataupun virus, infeksi virus juga bisa, atau reaksi autoimun. Kemudian ada jenis namanya renal anemia ya. Ini diakibatkan oleh karena adanya gagal ginjal ya. Ginjal tidak bisa memproduksi eritropoietin yang itu zat ini berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah di sumsum tulang. Kemudian ada anemia ya, defisiensi besi, defisiensi asam folat ya, atau dinamakan kata lainnya adalah megaloblastik anemia. Dia kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12. Yang tadi vitamin B12 bisa terjadi pada ibu, anemia yang terjadi pada ibu yang sedang proses kehamilan. Kemudian ada juga tadi sudah saya sampaikan adalah anemia defisiensi besi ya. Ini bisa disebut juga dengan mikrositik hipokromik anemia ya. Dia kekurangan zat besi dalam membentuk sel darah merah. Kemudian yang terakhir adalah di sini ada anemia hemolitik ya. Di sini anemia sudah matur ya, sudah terbentuk anemia, tetapi terjadi kerusakan dari sel darah merah ya. Ini bisa disebabkan karena respon imunologik ya, toksin ataupun parasit ya, sehingga sel darah merah menjadi hemolisis. Terus bagaimana dengan prognosisnya ya? Anemia ini berkembang nanti berlanjut akan membaik, apakah akan memburuk ya. Jadi anemia ini adalah sebuah tanda ya, tanda terjadinya masalah di dalam tubuh. Sehingga ini penyebab dari anemia harus segera ditentukan ya, sehingga dapat mengobati dari anemia tersebut ya. Apakah dia memang kekurangan zat besi, apakah kekurangan vitamin 12, atau memang dia tidak bisa memproduksi sel darah merah ya pada sumsum tulangnya, atau pada anemia aplastik tadi. Nah, selanjutnya ya, apakah tanda dan gejala dari anemia ya? Jadi kita bisa mengenali anemia ya, itu bisa melihat tanda dan gejalanya ya. Yang pertama adalah kelelahan ya. Kelelahan ini diakibatkan adanya hipoksia, kekurangan oksigen ya pada jaringan tubuh ya. Jadi hipoksia tadi diakibatkan karena apa? Tidak ada oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh oleh adanya hemoglobin, karena tadi kekurangan sel darah merah. Kelemahan juga terjadi akibat hipoksia pada jaringan. Kemudian ada pucat ya. Pucat ini berkurangnya oksigen pada jaringan pada permukaan ya. Kemudian takikardi ini juga bisa terjadi, ini sebagai kompensasi tubuh ya akibat kekurangan oksigen ya, dalam rangka untuk meningkatkan denyutan dan meningkatkan suplai darah ke seluruh tubuh. Dan ini ada tanda sistolik murmur, ini akibat peningkatan turbulensi aliran darah. Kemudian sesak nafas ya, dyspnea, ini juga akibat hipoksia ya. Jadi tubuh kekurangan oksigen ya, sehingga tubuh melakukan kompensasi untuk peningkatan dari respirasi untuk mendapatkan oksigen.
anggina kadang terjadi ini ya, terjadi anggina, nyeri dada ya. Nyeri dada ini juga sama ya, sel dari miokard, otot dari jantung itu kekurangan suplai oksigen ya. Kemudian nyeri kepala sebagai akibat juga hipoksia, kekurangan oksigen di dalam otak. Kemudian ada nyeri tulang ini ya. Nyeri tulang ini akibat dari peningkatan eritropoiesis ya, sebagai usaha tubuh untuk memperbaiki anemia ya. Terjadi peningkatan eritropoiesis ya, sebagai usaha tubuh untuk memperbaiki anemia. Nah, ada jaundice ya. Jaundice ini pada jenis anemia hemolitik ya. Jadi peningkatan bilirubin akibat dari rusaknya sel darah merah ya, sehingga seluruh permukaan kulitnya bisa berwarna kuning, skleranya berwarna kuning, yaitu dinamakan dengan jaundice. Tanda-tanda lain yang spesifik ya dari jenis anemia perniciosis ya, yaitu kesemutan pada tangan dan kaki ya. Ini anemia defisiensi vitamin B12 ya. Jadi ada kesemutan pada tangan dan kaki ya, hal ini terjadi karena apa? Adanya bilateral demyelination pada dorsal ya, dan lateral pada saraf spinal ya. Kemudian tanda selanjutnya pada anemia defisiensi B12 atau perniciosus anemia ini adalah gangguan keseimbangan ya, efek dari fungsi otak ya. Kemudian berkurangnya fungsi indera peraba dan rambut beruban ya, atau rambutnya menjadi lebih mudah beruban. Kemudian untuk anemia aplastik ini ya, ini terjadi tanda-tanda infeksi ya, karena tadi pada anemia aplastik tidak diproduksi sel darah putih. Kemudian itu akan berisiko terjadinya akan mempunyai risiko terjadinya infeksi atau risiko infeksi akibat penurunan produksi sel darah putih. Nah, kemudian pada kulitnya akan muncul tanda ekismosis dan peteki ya, lebam kebiruan atau perdarahan kecil-kecil di bawah subkutan kulit ya. Ini akibat dari penurunan trombosit atau gangguan pembekuan darah ya. Pada anemia aplastik tadi tidak memproduksi platelet atau trombosit ya. Kemudian ada perdarahan membran mukosa ya. Perdarahan membran mukosa ini bisa bisa terjadi pada saluran gastrointestinal, saluran pencernaan, mulut, hidung, dan vagina. Bagaimana ya dengan hasil diagnostik ya? Jadi setelah kita mengetahui tanda dan gejala, maka selanjutnya adalah kita pastikan ya dengan pemeriksaan diagnostik ya, pada pasien ini memang terjadi anemia atau tidak, atau dengan anemia dengan jenis apa ya, seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini tes diagnostik, kita tes yang pertama adalah kadar hemoglobin ya. Kadar hemoglobin kalau terjadi pada anemia maka Hb-nya akan mengalami penurunan. Kadar hematroksid dalam darah ya bisa ditemukan ya, dia akan juga mengalami penurunan. Kemudian red blood cell ya, atau sel darah merah, jumlah sel darah merah ini juga akan mengalami penurunan. Kemudian MCV ya, MCV mean corpuscular volume ya, mean corpuscular volume ini menunjukkan ukuran dari sel ya, menunjukkan ukuran dari sel. Ukuran sel normal ya, sel darah normal itu adalah normositik ya. Kalau dia kecil ya dia mikrositik, dan kalau dia besar dia makrositik, seperti itu. Nah, kemudian mean corpuscular hemoglobin ya, MCH ini menunjukkan warna dari sel ya. Jika normal ya disebut normokromik ya, jika rendah disebut hipokromik ya. Ini nanti menentukan jenis dari anemia. Kemudian RDW atau RDW ya, red cell distribution width ya. Ini akan terjadi peningkatan ya. Dan ketika pemeriksaan RDW ini menunjukkan variasi ya, variasi dari ukuran sel ya. Ada di sana ada yang variasi yang lebih besar ya, ukuran sel yang lebih besar ya, ketika tubuh mengkompensasi terjadinya anemia. Nah, kemudian
jumlah retikulosit juga meningkat ya. Ketika produksi sel darah merah meningkat, maka kompensasi dari anemia adalah terjadi peningkatan retikulosit ya. Ini adalah pemeriksaan dari anemia ya, pemeriksaan diagnostik dari anemia. Ada hemoglobin, hematokrit, red blood cell ya, MCV, MCH, RDW, dan retikulosit count elevated ya. Jumlah retikulosit mengalami peningkatan. Terus ketika kita sudah mengkaji ya tanda gejala, kemudian mengetahui penyebabnya dan didukung adanya pemeriksaan diagnostik, nah selanjutnya pengobatannya bagaimana ya. Jadi dasar dari pengobatan ini adalah berdasarkan penyebab yang mendasari munculnya anemia ya. Jadi pengobatan termasuk ya modifikasi diet dan suplemen dan berdasarkan jenis dari anemia. Saya kasih contoh di sini ya. Jika terjadi anemia defisiensi besi, maka ya diberikan zat besi ya, bisa diberikan oral 3 kali sehari. Contoh obatnya di sini adalah ferrous sulfat ya, ferrous gluconat, dan ferrous fumarat. Kemudian zat besi ini bisa diberikan secara parenteral ya, melewat intravena ya, ataupun bisa melewat intramuskuler ya. Contoh obatnya di sini adalah iron sodium gluconat ya, diberikan IV, dan iron sucrose complex ya, diberikan pada intravena. Kemudian bisa diet tinggi zat besi. Untuk anemia pernicious ya, anemia ya atau anemia defisiensi vitamin B12, kita berikan injeksi vitamin B12, transfusi sel darah merah ya jika kondisi anemianya ini adalah parah. Nah, untuk anemia aplastik ya, bagaimana pengobatannya? Biasanya diberikan hematopoietic growth factor ya untuk memperbaiki kondisi anemia pada pasien ya yang mengalami penurunan eritropoietin ya. Kita berikan eritropoietin ya atau epoetin alfa dengan injeksi subkutan atau intravena. Kemudian diberikan ya human granulocytic colony stimulating factor ya atau GCSF ya untuk memperbaiki rendahnya sel darah merah ya. Bisa diberikan filgrastim ya, diberikan subkutan, injeksi subkutan atau intravena ya. Atau diberikan granulosit makrofag colony stimulating factor ya, GMCSF ya. Diberikan lewat intravena. Nah, kemudian untuk anemia aplastik ini ya juga diberikan transfusi darah ya, red blood cell ya, sel darah merah ya, ketika tanda-tanda anemia itu muncul atau lebih parah. Kemudian juga diberikan transfusi platelet atau trombosit ya untuk perdarahan yang parah ya, karena tadi pada anemia aplastik ini tidak memproduksi sel sumsum tulangnya, tidak memproduksi trombosit. Kemudian transplantasi sumsum tulang ya atau bone marrow transplant ya untuk menggantikan fungsi dari stem cell yang tidak bisa memproduksi dari sel darah merah, sel darah putih ataupun trombosit. Kemudian memberikan ya obat-obat imunosupresan ya. Misalkan di sini adalah antimyosid globulin dan kortikosteroid. Dan yang terakhir ya, pada anemia aplastik dilakukan splenektomi ya ketika splennya, liannya ini mengalami pembesaran ya akibat kerusakan dari sel darah merah. Jadi beban kerja dari lian itu meningkat. Dilakukan splenektomi ya, seperti itu. Ini pengobatan ya dari anemia. Nah, setelah kita mengetahui tanda dan gejala, penyebabnya, kemudian pemeriksaan diagnosisnya dan pengobatannya, maka kita sebagai perawat apa yang muncul masalahnya ini, diagnosa. Intinya kalau perawat berfokus pada respon dari tanda gejala yang muncul dari anemia, bukan melihat dari penyebab anemia. Oke, kita lihat sekarang.
Diagnosa keperawatan yang muncul ya, yang pertama bisa kelelahan ya, kelelahan akibat dari hipoksia, penurunan hemoglobin dan sel darah merah, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan permintaan oksigen, risiko infeksi ya berhubungan dengan penurunan kadar sel darah putih di dalam tubuh ya akibat penurunan produksi pada sumsum tulang. Resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan resiko perdarahan ya sebagai akibat dari penurunan faktor pembekuan darah, trombosit atau platelet. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu bisa diakibatkan karena kekurangan vitamin B12 atau efek dari mual yang sehingga menyebabkan penurunan nafsu makan. Kemudian gangguan pertukaran gas ya, ini akibat dari kekurangan oksigen di dalam jaringan ya, ada pernafasan internal dan eksternal. Dia terjadi gangguan pertukaran gas akibat kekurangan oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Kemudian resiko cedera ini sebagai akibat pada berhubungan dengan hilangnya sensasi perabaan ya dan hilangnya keseimbangan yang bisa menyebabkan jatuhnya seseorang, cederanya seseorang ya. Ini tadi masuk pada anemia kekurangan vitamin B12. Secara umum ya, dari diagnosa keperawatan yang ada tadi, maka bagaimanakah penyelesaiannya ya? Penyelesaian masalah anemia pada diagnosa keperawatan ini secara umum adalah seperti ini ya. Jadi apakah intervensi keperawatan pada anemia? Yang pertama ya, kita cek tanda-tanda perubahan tanda-tanda vital ya. Perubahan tanda-tanda vital ini menggambarkan kondisi di dalam tubuh pasien ya, terutama misalkan tadi adanya perdarahan, kemudian adanya peningkatan suhu tubuh karena risiko infeksi, frekuensi napas meningkat sebagai kompensasi tubuh untuk berusaha mendapatkan oksigen ya. Penurunan tekanan darah bisa karena banyak perdarahan ya pada anemia aplastik. Nah, jadi cek tanda perubahan tanda-tanda vital akibat penyebab dari anemia. Kemudian selanjutnya adalah monitor jumlah sel darah merah ya. Anda monitor jumlah sel darah merah dari hemoglobin ya, kemudian red blood cell ya, MCV, MCH ya, RDW. Nah, ini Anda cek monitor untuk menentukan jenis anemia dan status anemia kondisi saat ini ya. Jumlah hemoglobinnya apakah sudah normal atau masih mengalami penurunan. Intervensi yang selanjutnya adalah berikan perawatan berdasarkan kemampuan ya terhadap toleransi aktivitas ya. Jadi pasien-pasien ini mengalami kelelahan ya, memang diakibatkan karena penurunan metabolisme akibat kekurangan oksigen ya, sehingga kita bantu aktivitas kehidupan sehari-harinya, aktivitas daily living-nya kita fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian monitor tanda-tanda angina ini ya sangat penting sekali ya ketika nanti pasien kekurangan oksigen terutama di miokardnya itu bisa menyebabkan aritmia dan itu berbahaya. Jadi kita monitor tanda-tanda angina. Kemudian kita cegah dari cedera ya, kita fasilitasi keamanan pasien ya, lingkungan pasien, tempat tidur pasien dan benda-benda yang bisa ya berisiko untuk membuat pasien cedera. Kita pastikan lingkungan aman. Kemudian untuk kasus anemia aplastik ya, bisa Anda catat keseimbangan intake dan output cairan ya, karena berkaitan dengan tadi perdarahan ya akibat penurunan kadar trombositnya. Kemudian lindungi pasien dari jatuh ya, lindungi pasien dari jatuh ini juga sebagai akibat dari turunnya status imun ya dalam tubuh ya, dan kelemahan bisa karena dia pusing, kekurangan oksigen di dalam otaknya atau gangguan keseimbangan. Dan berikan injeksi melalui IM ya akibat gangguan hindari injeksi IM ya akibat gangguan pembekuan darah ya. Jadi kita harus concern di sini ya pada anemia aplastik. Intinya sesuatu yang sifatnya kita tindakan invasif kita harus perhatikan ya, kita harus fokus dan hati-hati ya pada anemia aplastik. Baik, mungkin
itu yang bisa saya sampaikan terkait proses keperawatan pada pasien dengan anemia. Ya, pada intinya adalah dapat kita simpulkan bahwa anemia ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita ya kekurangan hemoglobin, kekurangan jumlah sel darah merah, sehingga berakibat terjadinya hipoksia, yang hal ini menyebabkan penurunan metabolisme sehingga energi pasien mengalami penurunan atau kelemahan. Oke, baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat ya dengan sedikit materi terkait anemia. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Anda semua dalam memahami pasien dengan anemia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.